Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita Taisir Ilmu Ushul Fikih di sesi yang ke-26 ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang maqasid syariah. Ini merupakan salah satu di antara cara untuk mengistinbat hukum ya, menyimpulkan hukum, itu yang dikenal dengan maqasid syariah. Al-qawaidul mabniyatu ala mura'ati maqasid tasyri'i. Kaidah-kaidah yang dibangun di atas memperhatikan maqasid, ya, tujuan-tujuan tasyri' syariatan. Ya. Jadi maqasid syariah, tujuan syariatnya menjadi penting sebagai acuan dalam hukum, karena semua maksud ya dan tujuan daripada syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Ya, maka begitu juga kaidah-kaidah yang dibangun ya itu mesti berlandasan maqasid syariah ini. Misalnya kaidah-kaidah fikih ya, ada ya sejumlah kaidah-kaidah fikih yang memang dibangun di atas maqasid syariah. Bi mura'ati maqasid tasyri'il mutaqaddimah, dengan memperhatikan maksud-maksud syariat yang telah terdahulu, ya ustufidat, ya diambil faidah, ya jumlatun, sejumlah, minal qawaidi, dari kaidah-kaidah, wa dhawabitil ammah, ya dan dhawabit, ketentuan-ketentuan umum. Beda dengan qawaid fiqhiyah dengan dhawabit fiqhiyah. Kalau qawaid fiqhiyah itu kaidah yang menyeluruh, bisa diterapkan ke dalam berbagai bab, ya, berbagai furu' fikih, cabang-cabang fikih. Sedangkan dhawabit dia hanya berkaitan dengan satu bab fikih saja. Jadi dalam satu bab fikih ada dhawabitnya. Kalau qawaid ya satu kaidah bisa membawa tercakup dalam berbagai bab fikih. Mimma yatahaqqaqu bihi, yang apa di antara yang bisa terrealisasinya ya dengannya, dengan sesuatu itu, bihinya kembali ke ma, naf'ul mukallaf, ya kemanfaatan seorang mukallaf, bagi seorang mukallaf. Wahiyya fil haqiqah, dan dia pada hakikatnya qawaidun fiqhiyah ammah, kaidah-kaidah fikih umum, tusaidul faqih alal istidlal, yang membantu seorang ahli fikih dalam mengambil dalil, wa tarjih, ya dan memilih yang lebih kuat, bainal masalih, di antara maslahat-maslahat. Ya. Min ahammiha, di antaranya yang paling pentingnya, ad-dararu yuzalu, kemadharatan itu mesti dihilangkan. Ini sebagaimana kaidah fikih yang besar ya, yang kita tahu ada lima kaidah fikih yang besar, yang kubro ya, seperti yang kita pelajari dalam ilmu kaidah fikih. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, ya, kemudian yang kedua al-yakin la yuzalu bisyakki, kemudian yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang keempat ad-dararu yuzalu, dan yang kelima al-'adatu muhakkamah. Nah, jadi di antara lima kaidah fikih yang besar itu adalah ad-dararu yuzalu.
Wa hadhihi qaidatun amma yang dari jutah tahfurun katsira. Ini kaidah umum yang tercakup di bawahnya banyak cabang-cabang fikih. Minha di antara contohnya istihqaqut ta'widi lil ghairi inda itlafi malihi. Ya, berhaknya ganti rugi ya kepada orang lain ketika merusak hartanya. Jadi ketika orang lain merusak harta ya, seseorang, maka dia harus menggantinya. Ya, karena itu memberi kemadorot kepada pemilik harta itu. Wasubutu haqqi syuf'ati ya li syariki awil jari. Tetapnya hak syuf'ah ya bagian kepemilikan ya bagi orang yang ikut bermusyarakah ya berserikat atau al-jari ya tetangga. Misalnya ketika menjual tanah, di tanah itu ada milik bersama, maka orang yang memiliki milik bersama itu punya hak untuk mengambil bagiannya. Wa wujubul wiqayati minal amrodi. Wajib menjaga diri dari penyakit-penyakit. Ya, karena penyakit memudaratkan, maka wajib menjaga diri agar terhindar dari penyakit. Wa mu'aqabatul mujrimin bil hududi awi ta'azir, dan menghukum orang-orang yang berdosa, para pelaku dosa ya para pelaku melanggar ketentuan-ketentuan Allah dengan had ya hukuman had atau ta'zir. Ta'zir hukuman yang tidak ditentukan secara langsung oleh nas ya, tapi bisa ditentukan oleh hakim ya, seorang yang yang memutuskan hukum ya, hakim, seorang hakim, qadi. Yang kedua, yudfa'u dararul 'am bi tahammulid dararil khas, ya dicegah kemadaratan yang umum dengan memikul kemadaratan yang khusus. Jadi terkadang nanti antara satu kemadaratan dengan kemadaratan lain itu bertentangan. Maka ketika bertentangan ya harus didahulukan kemadaratan umum dulu, jangan terjadi, biarlah ada kemadaratan khusus ya, yang penting jangan ada kemadaratan umum. Jadi yang didahulukan kemaslahatan umumnya ya daripada kemaslahatan pribadi. Wa yumkinu ta'biru an hadhil qaidah bi sighatin ukhra, dan mungkin redaksi ya ataupun pengungkapan dari kaidah ini dengan bentuk lain, dengan kata lain, yaitu itibarul maslahatil amma muqaddamun ala itibaril maslahatil khassa. Ya. Menganggap ya atau menerapkan kemaslahatan yang umum itu lebih didahulukan daripada menganggap kemaslahatan khusus ya atau pribadi. Min puru'iha, di antara cabangnya, minal al-qisasu minal qatil li hifdzi hayatin nas min tahawuni fil itidai 'alaiha. Qisas ya, adanya hukum qisas ya dari yang membunuh itu menjaga kehidupan manusia ya dari menyepelekan dalam membunuh orang lain, membunuh terhadap jiwa manusia. Ya, atau menyerang terhadap kehidupan manusia itu. Jadi terjaganya kehidupan manusia ya dari banyaknya pembunuhan itu kemaslahatan umum yang lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang membunuh tadi. Lebih baik dibunuh yang membunuh itu daripada kemudian terjadi banyak pembunuhan. Jadi begitu berpikirnya, makanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian ya dalam kisos itu ada kehidupan. Jadi dengan dibunuhnya si pembunuh itu maka akan aman.
ya terjaga kehidupan manusia. Tidak mudah orang kemudian melakukan pembunuhan. Nah, itu artinya mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan individu. Waqat yadisari kelihab di amwalin nasi min madil aidi ilaiha. Ya, memotong tangan pencuri untuk menjaga harta manusia ya dari panjangnya tangan para pencuri itu kepada harta manusia. Itu kemaslahatan umum harta manusia menjadi terjaga ya, maka tidak mengapa ya dipotong tangan pencuri ya sebagai bentuk kemadharatan bagi yang mencuri itu, karena itu kemadharatan yang khusus yang pribadi. Ya, sehingga kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Wajaldul qadhi fi riqatil al-sinah duna qadfil muhsanati. Ya, mendera ya, mencambuk orang yang menuduh berzina ya untuk memotong atau menghentikan ya lisan-lisan ya ketika menuduh para perempuan yang suci ya, gitu, agar tidak mudah memberikan tuduhan menyebut perempuan pezina misalnya, itu agar tidak mudah menuduh, maka ada hukuman cambuk ya terhadap para penuduh itu. Ya kan, harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksinya harus betul-betul jelas melihat terjadinya perzinahan itu. Kalau ada salah satu yang tidak jelas ya maka semuanya yang menuduh itu harus dihukum. Ya, dihukum cambuk. Nah, ini untuk menjaga kehormatan kaum muslimin agar tidak mudah melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wa tadakhulud daulati fi tas'iris sila' indal ghada'i fi fi'li tujar. Ya, ikut campurnya negara ya, tadakhul, ikut campurnya negara dalam menentukan harga barang-barang ketika terjadi mahalnya harga ghala. Ya, dengan tindakan para pedagang mimma yaduru bin nas yang bisa memadaratkan kepada manusia. Kalau negara tidak ikut campur dalam penentuan harga barang-barang, nanti para pedagang seenaknya saja ya menentukan harga-harga yang bisa memadaratkan kepada manusia. Wajibarut tajiril muhtakiri alal bai'i li hajatin nas. Ya, dan memaksa pedagang yang menimbun ya, itu menimbun barang misalnya untuk menjual kepada manusia, karena itu akan memadaratkan manusia butuh kepada barang itu. Misalnya ada pedagang yang menimbun barang ya, barang-barang tertentu ditimbun sehingga dia mengharapkan ketika sudah langka dia jual dengan harga yang mahal. Nah, ini tidak boleh menimbun, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan individu. Nah, itu ya diantara contoh kaidah yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, yurtakabu akhafu dararaini litiqai asyadihima. Ya, dilakukan kemadaratan yang paling ringan, ya, yang lebih ringan untuk menjaga atau menghindari kemadaratan yang lebih berat ya di antara kedua. Jadi kalau terjadi apa namanya? Terjadi pertentangan gitu antara dua kemadaratan. Ya, gitu. Pilihan di antara dua pilihan itu mengandung kemadaratan, ya maka dipilih yang lebih ringannya. Wa min furu'iha, di antara cabangnya, sholatu faqidit tahuraini ya al-ma'i wa turabi awil ajizi an isti'malihima bi ghairi tuharatin. Ya. Sholat orang yang
hilang ya, kehilangan alat untuk dua alat untuk toharoh, air dan tanah ya, atau tidak mampu untuk kepada keduanya dengan tidak toharoh. Ya, jadi dalam toharoh kan pada asalnya ada air ya, lalu tidak ada air, maka tayamum. Nah, tayamum juga tidak ada debu. Nah, ini bagaimana ya? Maka di sini atau tidak mampu ya, tidak mampu untuk kena air dan juga tidak mampu untuk terkena debu. Ya, itu maka dia tidak toharoh karena lebih ringan ya kemadorotannya daripada bisa memadorotkan jiwa manusia itu. Wan nikahu wa injabul atfali fi bi'atin, nikah dan melahirkan anak pada suatu lingkungan ya, qad katsura fil haram. Ya, sungguh banyak keharaman di dalamnya, wa syubuhatu fil makasib, dan subhat-subhat ya dalam mata pencaharian, wa qalal halal, sedikit yang halal, wa nadaro fala, dan jarang, fala tutrok tururatu hibdin nafsi binikahi wa nasli, dan maka tidak ditinggalkan kedaruratan menjaga jiwa dengan nikah, wa nasli, dan keturunan di ajli wurudi tilkal mafsadah, karena adanya mafsadah tersebut, wa kaunal insan, ya ini ya contoh yang kedua. Jadi ketika dalam suatu lingkungan banyak keharaman, banyak yang syubhat dalam mata pencarian, sulit untuk mencari yang halal. Ya, begitu di situ kan ada kemadorotan. Tetapi kemadorotan yang lebih besar daripada itu yaitu hilangnya nyawa. Untuk menjaga nyawa, atau juga dengan banyak keharaman syubhat dalam ketika menikahi atau melahirkan anak, maka keturunan itu adalah, lahirnya keturunan adalah kemaslahatan yang lebih besar ya, sehingga tidak bisa ya kemudian ditinggalkan ya, diabaikan ya. Jadi tetap kita memilih kemadharatan yang lebih ringan, yaitu syubhat ya, dalam hal-hal yang syubhat ini apakah halal atau haram ya, daripada kemudian manusia tidak makan gitu ya, karena itu untuk menjaga jiwanya agar tetap hidup ya mau tidak mau begitu, sehingga dipilih kemadharatan yang lebih ringan. Wa qaulul insani baina ikhtiyarain, keadaan manusia di antara dua pilihan, talabil ilmi fi maudi'in yara fihal munkar wa yaskut, mencari ilmu pada suatu tempat yang ia melihat di tempat itu ada kemungkaran dan dia diam, autar kidzalika wal baqai alal jahli wal ummiyah, atau meninggalkan hal itu dan tetap di atas kebodohan dan keawaman. Fal awal muqaddamun fil ikhtiyar ya, maka yang pertama itu lebih didahulukan dalam memilih. Fa inna talabal ilmi min dhairati hifdziddin, karena menuntut ilmu itu adalah termasuk hal yang mendesak untuk menjaga agama. Kalau orang pada bodoh itu nggak akan terjaga pelaksanaan agama. Ya, jadi kalau dihadapkan dengan dua pilihan, ya menuntut ilmu di suatu tempat yang tempat itu ada kemungkaran dan dia diam, tidak bisa merubah ya kemungkaran itu. Ya, padahal termasuk hal yang diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Ya, dia ada di situ di tempat itu, mungkin tidak mampu gitu ya, karena bisa akan terhalang dari menuntut ilmunya begitu. Ya, atau meninggalkan itu, tidak menuntut ilmu karena
Khawatir dia punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran, tapi dia tidak mampu. Akhirnya tidak datang ke tempat itu. Akhirnya membiarkan dirinya dalam kebodohan. Nah, maka dipilih yang pertama, ya biarkan dia bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah suatu hal yang mendesak. Ya, adapun wasukuti an inkaril munkar fihi ruhsatun fi ahwalin. Diam dari mengingkari kemungkaran padanya ada rukhsah dalam beberapa kondisi. Wa minhal wuqu'u fil kadzib li himayati muslimin al adza. Ya, dan contoh lainnya juga dalam kaidah ini adalah boleh berbohong untuk menjaga seorang muslim dari gangguan. Ya, dari sikap jahat orang lain yang akan menyakiti dirinya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang jahat yang menanyakan misalnya alamat rumahnya di mana, ya, nah dia boleh berbohong untuk menjaga dirinya, ya, untuk menjaga dirinya dari kejahatan orang. Begitu bahkan juga berbohong ya untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, gitu, itu juga dibolehkan. Ya misalnya ada salam dari Anu gitu ya, itu kan dia sedang bermusuhan misalnya, walaupun orang tersebut tidak menyampaikan salam, tapi kita katakan ada salam, atau kita kasih hadiah, ini ada titipan hadiah untuk kamu dari si Anu gitu ya, orang yang bermusuhan tadi itu, padahal tidak memberi hadiah, ya tujuannya untuk mendamaikan, itu boleh. Wa kitmanul Islam, menyembunyikan Islam, au tarku idhari tadayun, ya, tidak menampakkan keberagamaan, wiqayatin nafsi awil ahli, untuk menjaga jiwa, menjaga keluarga, awil mal atau harta, minal adza, ya, dari perlakuan yang jahat. Jadi dalam suatu tempat misalnya mayoritas non muslim, kalau memang kondisinya menuntut untuk menyembunyikan keislaman kita daripada orang lain demi menjaga jiwa, itu boleh. Karena menjaga jiwa itu lebih didahulukan. Nomor 4, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, yang darurat, ya, hal-hal yang mendesak, ya, itu bisa menghalalkan, membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Wa furuha la tantahi. Ya, cabang-cabangnya tidak akan pernah habis, jadi akan terus ada. Wa hiya qaidah azimah, ini adalah kaidah yang besar, yustabahu bihal haramu, yang haram bisa jadi mubah, ya, li usri ihtimalil mukallaf usron, karena sulitnya, ya, ditanggung oleh seorang mukallaf, usra yuridu, dengan kesulitan, ya, yang bisa mengantarkan kepada kemadharatan yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Malayak diru alaih. Umin furui hadza, di antara contoh cabang ini, ibahatul maitati wal khinzir wal khumri wa ghairiha liman la yajidu budan min ahdiha. Ya, kebolehan bangkai babi dan khamar dan yang lainnya ketika memang tidak mendapatkan yang lain. Ya, kalau tidak ada lagi makanan, dan kalau tidak makan dia akan mati, ya, hanya adanya bangkai, ya, maka boleh yang, karena dalam keadaan darurat mendesak. Ya, adanya babi, ya, tidak ada lagi minuman kecuali khamar dan yang lainnya, ya, maka dalam keadaan darurat yang haram bisa menjadi boleh. Tapi harus benar-benar darurat gitu ya. Wa fahmu hadhil qaidah yahtaju ila tasawwuri qadri dararain. Memahami kaidah ini butuh kepada pemahaman, ya, gambaran, ya, terhadap kadar kedua kemadharatan itu.
ad-dararil warid ya ma'ad-darari muwaqa'atil haram. Kemadharatan yang ada dengan kemadharatan terjatuh kepada keharaman. Wahadi tahtaju ila ta'amulin syadid min kibaril faqih. Ini butuh kepada pengamatan yang sangat teliti, sangat ketat ya dari pihak seorang ahli fikih. Fa'ayul jadi baini kana arjaha fal hukmu lahu. Mana di antara kedua sisi itu yang lebih kuat, maka hukum ditetapkan baginya. Jadi juga jangan sembarangan ya menilai mana madorot yang lebih ringan. Ya, harus betul-betul mengamati terhadap kemadorotan tersebut. Ya mana yang lebih ringannya, gitu ya. Wal nadrim lahu mithalan, kita berikan contoh baginya. Insan waqat alaihi goromah maliyah. Seorang memiliki hutang harta ya. Wa huwa mukhayyarun bainas sadadi wa bainas sijni. Dia diberi pilihan antara membayar hutang ataukah dipenjara. Fanadzara falam yajid sabilan lisadad. Dia melihat kepada kemampuan, melihat kepada hartanya. Lalu dia tidak ada jalan untuk membayar illa qardon birriba, kecuali meminjam dengan cara riba. Fatakdiru daruratihi au hajatihi, maka menilai kemadorotannya atau kebutuhannya yang udu ila tarjihi akhafil mafsadatain, ya kembali kepada yang lebih kuat, ya, mengambil yang lebih kuat dengan dua kemafsadatan yang lebih ringan dari dua kemafsadatan. Fanadhara fawajada fi sidni balaan yakhafu minhu ala dinihi min khiltatis sufaha. Maka dia melihat lalu menemukan ya di penjara itu adalah ujian yang dikhawatirkan darinya atas agamanya dari bercampur dengan orang-orang bodoh, berbaur dengan orang-orang bodoh, au ala zaujah, terhadap istri, au dzurriyyah, keturunan yakhafu daya'uhum min ba'di, yang ia khawatirkan ya keterbengkalainya istri, anak-anak dan istri setelah itu, au nahwi dzalika bidul asbab, atau yang semacam itu dari sebab-sebab. Wa nadhara fi ma yuqabilu dzalik, dan melihat apa yang kebalikan dari hal itu. Fa wajadal mafsada fi qardil riba, maka dia menemukan kemafsadatan dalam meminjam dengan riba. Ghayataha an yu'ina, ya puncaknya akan membantu akilan riba, orang yang memakan riba, ala maksiatillah, terhadap maksiat kepada Allah, wa bitarkihi iqtirada minhu fa innahu la yadjuruhu an tilkal maksiyah. Dan dengan tidak melakukan pinjaman dengan riba itu, maka dia tidak terhalang dari kemaksiatan itu. Fajadibul fasad fi akli riba bakin fi hali iqtiradihi aw adamihi. Sisi kemafsadatan dari memakan riba itu tetap ada pada kondisi ketika orang melakukan pinjaman dengannya ataupun tidak. Fayadharu lahu min dzalika, maka nampaklah baginya dari hal itu tarjih irtikabi ahafid masadatain, ya memilih yang kuat dengan mengambil yang paling ringan dari dua kemafsadatan. Jadi ini contoh ya ketika ada dua kemadharatan. Misalnya, maka seorang ahli fikih harus betul-betul melihat ketika dalam kasus yang terjadi, ya dia
tidak punya kemampuan untuk membayar kecuali dengan meminjam dengan cara riba. Ya, kalau tidak dia dipenjara. Ya, kalau dipenjara berarti kemadaratannya dia tidak akan terjaga agamanya misalnya karena berbau dengan orang bodoh di dalam penjara ya, atau membuat menjadi terbengkalai anak istrinya tanpa dinafkahi ya gitu. Nah, kalau meminjam dengan riba, puncaknya itu akan membantu orang yang memakan riba ini atas maksiat kepada Allah. Nah, tetapi misalnya dia melihat meminjam atau tidak seseorang ini ya yang punya hutang ini itu kemafsadatan riba tetap ada, tetap terjadi walaupun orang ini tidak meminjam dengan cara riba tadi. Ya, kemafsadatannya masih tetap ada karena sudah begitu banyaknya begitu ya transaksi riba. Itu sehingga dia kemadaratannya menjadi lebih ringan. Maka dipilihlah yang lebih ringan dari kemadaratan itu. Ya wa amma janibul mazlama Allahi kalau fi akhdir riba minhu, adapun sisi dari kezaliman yang ada ya menyertai baginya dalam mengambil riba itu, maka mukallaf ya adalah pemilik hak ya di dalam tanazul ya an mazlamatihi ya dari menurunkan ya hak yang dizaliminya itu. Jadi ketika misalnya kan yang rugi ketika riba adalah ya orang yang melakukan itu. Ketika memang dia rela gitu ya, dalam kondisi seperti itu ya, dalam kondisi darurat seperti itu ya berarti itu lebih ringan. Karena kemadaratannya dirasakan oleh orang yang melakukan riba itu sendiri. Dia harus membayar dengan lebih mahal begitu kan misalnya. Itu menjadi yang dia tanggung sendiri. Ya wa innamal i'tibaru li haqqi syar'i, hanya saja menganggap pada hak syariat bahwa fi nadharihi qad qabala dororan ablag, sehingga dalam memandangnya sungguh menghadapi kemadharatan yang lebih kuat, yang lebih besar. Ya, yaitu kemadharatan terhadap keluarganya begitu ya. Kepada agamanya. Ya, tapi ini dikembalikan betul-betul kepada ahli fikih yang bisa menilai kondisinya seperti itu. Mana kemadharatan yang lebih ringan. Fa'in kila jika dikatakan hauful mafsada kaifa yusawi al mafsada. Khawatir ketakutan kepada mafsadat bagaimana dia sama ya dengan mafsadat yang lain. Fal jawab anna haufal mafsada yakunu lahu hukmuha fi hadzal bab wa babil iqra idza kana haufan rajihan qad ulima rujhanuhu bil qara'in. Khawatir terhadap kemafsadatan dia memiliki hukumnya dalam bab ini dan juga dalam bab ikroh ya paksaan, apabila memang rasa takutnya itu lebih kuat dan rojihnya lebih kuatnya itu diketahui dengan korinah keterangan-keterangan yang mendukung asal itu ya. Jadi khawatir terjadi kemafsadatan ya walaupun belum terjadi tetapi dugaannya kuat akan terjadi begitu ya kemafsadatannya itu ya itu bisa dikuatkan. Jadi dianggap sebagai kemafsadatan yang lebih besar, sama seperti halnya ketika dipaksa ya ada paksaan, kalau dia melakukan itu misalnya atau kalau dia tidak melakukan suatu yang haram misalnya maka dia akan dibunuh. Kalau dipaksa minum khamar, kalau tidak akan dibunuh, nah itu kan paksaan ya.
Itu dia memilih untuk minum khamar karena untuk jaga diri, jaga nyawanya. Yang kelima ya ad-daruratu tuqaddaru biqadriha ya kedaruratan itu diukur dengan ukurannya ya diposisikan sesuai dengan kadarnya. Adil qaidah kal qaid lillati qablaha. Ini kaidah ini seperti batasan bagi kaidah sebelumnya. Wal maqsudu biha maksudnya an yuktafa fi istibahatil muharram lid darura bil qadri alladhi dafat ilaihi darura min ghairi mujawaza. Ya cukup membolehkan yang haram itu untuk darurat sesuai dengan kadarnya saja, yang darurat itu bisa mencegah ya dirinya dari kemadaratan yang lain ya tanpa ada berlebih-lebihan, tanpa melampaui batas ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman itu ghairu bagin wala adin fala itsma alaina. Siapa yang dalam keadaan darurat ya dengan tidak ada keinginan ghairu bagin untuk memakan yang haram itu misalnya, dan juga tidak melampaui batas. Jadi sesuai ininya saja, misalnya kalau khawatir akan kehilangan nyawa ya maka seperlunya saja untuk bisa orang itu tetap hidup. Jangan malah berlebihan. Itu tidak boleh. Fafil misalil mutaqaddim la yahilu lahu an yaqtarida illa bimiqdari ghuramatina. Dalam contoh yang sebelumnya tidak halal baginya untuk meminjam dengan yang riba tadi kecuali dengan ukuran hutangnya saja yang dia tidak mampu dari seluruhnya. Fa idza qadara ala ba'di wa jaza'an ba'din, kalau memang dia mampu sebagian untuk membayar hutangnya dan juga sebagiannya lagi dia tidak mampu, fa yaktasiru minal qardi 'alal qadri alladzi yanqusu amma indah. Ya, maka dia harus membatasi dalam meminjam itu sesuai kadar memang dia kurang darinya. Jangan mampang mumpung gitu ya, mumpung saya kena darurat lalu sekaligus, nah itu tidak boleh. Jadi sesuai dengan kedaruratannya saja, tidak boleh lebih. Kalau dia mampu sebagian ya maka meminjamnya sebagiannya itu. Jangan sebenarnya dia mampu sebagian tapi dia ngambil seluruhnya dari riba itu, maka tidak boleh. Wakadzalika tufidul qaidah annal idzna bakin ma baqiyal udhru wa zaidun bizawalihi. Begitu juga kaidah ini memberi faedah bahwa izin itu tetap ada selama ada uzur. Ada uzur, ada kedaruratan, maka diizinkan yang haram itu menjadi halal. Kalau memang tidak ada lagi uzurnya ya maka hilang juga. Zailun bizawalihi. Ya. Yang keenam, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan mendorong menuntut adanya kemudahan. Wadi ta'udu ila asli raf'il haraj. Ini juga termasuk tadi kaidah dari 5 kaidah besar ya, kaidah fikih. Kembali kepada asal dalam menghilangkan kesulitan. Wa ila tarju masari al-hajiyat. Kembali kepadanya al-hajiyat, kebutuhan-kebutuhan manusia. Tingkat level yang kedua ya setelah darurat, ini sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Wayan dari tahtahu rukhas ya, tercakup di bawahnya rukhsah-rukhsah alati syuri'at takhfifan la'alal ibad, yang disyariatkan untuk memberi keringanan kepada hamba. Wa qad sabaqa fi aqsamil hukmil wad'i, telah terdahulu dalam pembagian hukum wad'i, bayan wa asbabi rukhas wa ba'di amsilatiha. Ya, penjelasan sebab-sebab rukhsah dan sebagian contohnya bisa dilihat lagi ke pembahasan itu ya, tanpa diulang lagi di sini. Yang ketujuh, idza daqal amrut tasa'. Apabila suatu urusan itu sempit maka dia perluas. Ini juga termasuk kaidah fikih. Wal makna idza dhaharatil masyaqqah. Kalau nampak kesulitan alati la tuhtamalu illa bid-dararir rajih, yang tidak bisa dipikul kecuali dengan kemadaratan yang lebih kuat, fa innahu yurakhasu fihi wa yuwassa'.
ya maka dia diberikan keringanan, rukhsah dan juga diberikan keleluasaan. Wadil kaidah mimba bilati qablaha. Kaidah ini termasuk bab yang sebelumnya. Ketika orang itu sempit maka diberikan hukum yang leluasa. Ya tidak dalam kondisi sakit, tidak bisa terkena air ya maka diberikan keleluasaan, keringanan untuk bertayamum misalnya. Ya, jadi sama contohnya dengan sebelumnya. Idza talafa 'alaika amran fa inna aisaruhuma aqrabu ilal haqq. Kalau dua perkara itu berselisih atasmu, maka yang lebih mudah itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Al maksud bidzalika ma fi khafa'ul hukmi syar'an fil amrayn. Maksud dari hal itu adalah yang memang tersembunyi hukumnya dari kedua perkara itu ya, hukum syariat. Wal qaidah jat ala i'tibar anna al asla fi syara'i suhula wal yusra wa raf'u daik wal anat. Ya kaidah itu datang dengan tinjauan dengan memperhatikan bahwa asal dalam syariat itu adalah kemudahan dan menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Walaqad shahha ya an Aisyah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat mahwi Rasulullah SAW baina amrayn. Tidaklah Rasulullah itu diberi pilihan antara dua perkara illa akhadha aisarohuma ya kecuali beliau mengambil yang lebih mudahnya malam yakun itsman selama itu bukan dosa. Fa in kana itsman kana abadan nasi minhu, kalau memang berupa dosa Rasulullah adalah orang yang sangat menjauhi dosa itu. Fa idza kana al-amrani laisa fihi ma hukmun fi syar'i, kalau dua perkara itu tidak ada hukum dalam syariat wa tadarrada fihi ma nazarul faqih ya dan beragu-ragu dalam keduanya itu penelitian pengamatan seorang ahli fikih al-haqahuma bil asli, maka hendaklah menyamakannya dengan asal yang ada nasnya dalam syariat bahwa adamul ismi dan itu tidak ada dosa. Tsumma yurajjihul ahda bi aisarihima, menguatkan ya mengambil dengan yang lebih mudah. Binaan ala asli yang dibangun di atas asal fi qawaidi syar'i wa hadin nabi dan petunjuk Nabi. Wali sahada fi ma yaqwa fi janibu syubha. Ini bukan berarti pada hal yang sisi subhatnya itu kuat padanya, fa inna maka nakadzalika fatariqul faqih fil imsaku an ibda'ir ra'yi. Maka metode seorang ahli fikih dalam hal itu adalah menahan diri dari mengemukakan pendapat, idza yasihu an yubta bimuqtada syubhah, ya tidak sah ya berfatwa dengan tuntutan syubhat li'an halaisat hukman, karena itu bukan hukum, wa ma fi nafsihi fa yatruku syubhat, adapun dalam dirinya dia meninggalkan hal-hal yang syubhat waro'an sebagai bentuk waro ma wajada ila dzalika sabila, ya apa yang dia menjadi jalan untuk kepada hal tersebut. Ya, jadi kalau ada dua perkara ya yang bertentangan, maka dipilih yang paling mudahnya, selama itu tidak dosa. Ya, karena Rasulullah SAW juga melakukan hal seperti itu. Ya, tapi kalau dua perkara itu memang belum ada hukumnya dalam syariat, maka seorang ahli fikih harus betul-betul mengamati perkara yang baru itu ya dengan mengkiaskan kepada yang ada asalnya dalam syariat. Lalu setelah itu memilih yang lebih mudahnya. Nah, kalau ada syubhat, ya kalau ada hal-hal yang syubhat ya tidak jelas ya ada kesamaran, ya maka harus menahan diri dari berfatwa ya, dari mengemukakan pendapat. Begitu itu sekalian pembahasan di antara kaidah yang dibangun di atas maqasid syariah. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.